Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita tentang tazkiyatun nufus, pensucian jiwa, yang menjadi pembahasan kita adalah yang mana kita sering mengucapkan mungkin ikulah yang terbaik dari Allah. Kadang menghibur diri awak atau menghibur orang lain, salah ikulah yang terbaik dari Allah. Nah, perlu kita ketahui apa yang terbaik dari Allah. Maka lebih kurang ada 7 kali kata-kata ahsanu, yang terbaik, yang Allah sendiri menyebutkan itulah yang terbaik. Dan seharusnya itu pula lah yang ada dalam jiwa hati kita, yang terbaik itu. Bukan sekedar polesan di bibir, palama kece, tapi memang itu yang ada di hati wak. Ada 7 kemarin. Pertama, Allah sebaik-baik pencipta, sehingga aplikasi menambah keyakinan dan dalam hati kita dan keagungan akan ciptaan Allah. Dan jangan sekali-kali menghina ciptaan Allah apapun itu, karena Allah sebaik-baik pencipta. Kemudian yang kedua, yaitu Allah mengembalikan segala sesuatu perkara menurut Allah dan Rasul, itulah sebaik-baik takwil. Jadi menakwilkan sesuatu jangan menurut logika, menurut sesuatu ini itu, tapi mentakwilkan sesuatu kembalikan menurut Allah dan Rasul. Ahsanu ta'wila. Kemudian yang ketiga, manusia adalah sebaik-baik ciptaan. Fi ahsani taqwim. Dalam kejadian yang sebaik-baiknya. Ketika awak mencalik manusia, maka awak kecen itulah sebaik-baik ciptaan. Sebaik-baik ciptaan. Kemudian yang kampe, yaitu surga itu adalah sebaik-baik rizki. Qad ahsanallahu lahu rizqa. Sungguh Allah telah memberikan kepada mereka sebaik-baik rezeki, yaitu surga. Kalau kau mencari paragihan Allah nampali yang rancak, itulah surga. Kemudian sebaik-baik kisah, ahsanal qasasi, itulah surat Yusuf. Kemudian sebaik-baik amal, ahsanu amala, sebaik-baik amal, yaitu perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik. Wak ini mencari terbaik. Itulah amal terbaik. Ya Rasulullah. Bukan amalan si fulan, tidak. Amalan terbaik itu amalan Rasulullah. Tidak akan ada yang bisa mengalahkan. Itu yang keenam. Yang ketujuh, Al-Quran sebaik-baik kitab. Kita buka suratnya, surah Az-Zumar ayat 23. Halaman 461.
ayat 23. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban. Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik. Yang paling baik, yaitu Al-Quran. Itu harus ada di hati Bapak Ibu. Al-Quran ko perkataan yang paling baik. Makanya sebagian ulama kalau kamu ngecek Al-Quran di duluannya. Tak keceknya lo dah. Setelah ada Quran, hadis. Setelah hadis, baru perkataan para sahabat. Baru yang lain-lain. Sehingga ketika khutbah Jumat, tidak banyak keceknya dah. Dan banyak dari lisannya Allah Rasul. Allah Rasul. Kan itu yang sebaik-baik perkataan. Kalau kecek awak banyak salah. Banyak entah licik dan macam-macam. Kalau kecek Allah pasti betul. Kecek Nabi pasti betul. Maka kalau ada bapak-bapak yang pelatihan khutbah, dalilnya Quran Sunnah lah, dua tu saja. Apa saja dua tu selesai. Tidak perlu mengarang-arang kata-kata. Awak kan kadang paniang menyusun kata. Langkah disusun marangkai. Dia berfikir marangkai kau mata orang lah tahu lah celek awak lah terkaji lah. Hilang lah. Jadi baca apa ayatnya? Kan khutbah tak lama-lama. Kau ayat yang dibahas. Sampaian artinya, sampaian maksudnya seketik. Tu ada keterangan hadis sampai lo hadis. Kecik awak, kecik awak seketik salah. Maka marilah kita berdoa kepada Allah semoga kita bisa mengamalkannya lah. Itu saya kecewa. Sehingga tidak pandang merangkai-rangkai kata. Sebagian orang disusunnya kata-kata itu. Sehingga orang lah terpesona. Teman bukan terpesona dengan isi khutbahnya, terpesona dengan rangkaian kata-katanya. Kalau yang kan terbaik itu sampaikanlah yang ayat saja. Awak magih penjelasan boleh, penjelasan. Dan apalagi dalam khutbah tidak perlu lo penjelasan tu bertele-tele. Dan pokok-pokok dalam khutbah tu lah yang bisa diterima semua kalangan. Dari atas sampai bawah orang ngerti. Dengan bahasa yang mudah dipahami. Kenapa? Al-Quran itu sebaik-baik perkataan. Tidak ada deteh itu dah. Anu kali sampai Al-Quran itu sana. Bahan. Buka aku. Setawa aku bahan. Bahan setawa aku. Kurang Ustaz, hadis tambah. Penjelasannya dari hadis. Boleh dari ayat, boleh dari hadis. Karena itulah sebaik-baik perkataan. Kalau sampaian ayat pasti palo. Wak sampaian hadis pasti pahalo. Tapi kalau kecek awak namanya, belum tentu palo. Dihisap lo kecek yang disampaikan itu. Maka sebaik-baiknya sampaian salah ayat, hadis, hadis. Itu yang terbaik. Ada seorang ulama ketikanya menyampaikan tafsir Asmaul Husna. Bukan tafsir, menyampaikan penjelasan tentang Asmaul Husna. Dalam sekali duduknya. Dari awal sampai akhir. Yang keluar dari mulutnya ayatnya tentang Ar-Rahman.
Tu bacanya lo cik hadis. Ar-Rahim, bacanya lo ayat tentang Ar-Rahim, bacanya lo hadis. Sehingga dari awal sampai akhir nang keluar dari mulutnya ayat hadis, ayat hadis. Sehingga tidak ada perkataan darinya, tidak ada kecuali dijelaskan dalam hadis. Itu saja. Keciknya itu saja. Dijelas sebagaimana disebutkan dalam ayat, itu sekecilnya. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis. Dan darinya kata sendiri tidak ada menjelaskan itu. Ayat hadis, ayat hadis. Kalau ada orang boleh lah itu santiang warna. Ayat jo hadis kalau ada macam. Itulah hebat. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu harus pahami. Kalau kau ngecek cari ayat dan hadis. Karena Al-Quran itu sebaik-baik perkataan, sebaik-baik kitab yang Allah turunkan. Kitab yang lain kita disuruh untuk kitab-kitab yang lain itu tidak menerima dan tidak menolak. Kalau ada orang membacakan Injil, tidak diterima, tidak ditolak. Tapi tidak boleh diterima. Karena kitab-kitab terdahulu, Injil, Taurat, itu sudah dirubah-rubah. Dan awak tidak tahu mana dirubahnya. Makanya disuruh diam. Tidak menerima dan tidak menolak. Awak tarimo rupanya yang disampaikan dan salah. Awak tolak rupanya yang disampaikan itu tidak dirubahnya. Makanya memilih diam. Tapi kita mengakui bahwasanya Allah menurunkan kitab. Allah menurunkan kitab, itu wajib diimani. Banyak kitab yang Allah turunkan termasuk suhuf-suhuf. Wa imanikah? Karena disuka dalam Al-Quran. Kitab-kitab tadi itu. Nah, ada kini batu akah? Tidak. Makanya tidak diterima. Nah, Al-Quran kolah yang sebaik-baik kitab yang sampai kini masih terjaga keaslian. Bahasa kitab yang sampai kini masih terjaga itulah Al-Quran. Kalau kitab yang lain itulah bahasa kampung masing-masing. Al-Quran, kitab bahasa Minang, ada kitab suci berbahasa Indonesia, bahasa Inggris, berbahasa Arab. Itu mana rujukan aslinya? Tidak ada. Al-Quran kolah yang punya kitab rujukan asli yang tidak berubah-ubah. Paling otentik Al-Quran. Dan tidak bisa disanggah oleh siapapun. Banyak orang mencoba menyanggah keautentikan. Tapi terjatuh atau tertelentang di tengah jalan. Tidak sanggup untuk mengkoreksi Al-Quran keasliannya tidak bisa. Dari segi keaslian tidak terbantahkan. Asli zaman Nabi sampai itu zaman kini wak terima. Yang dibaca di zaman Nabi itulah nak baca zaman kini. Asli. Makanya baca Al-Quran kau jadi ibadah. Kemudian Bapak Ibu kita lanjutkan. Mutasyabihan masani. Artinya yang serupa ayat-ayatnya lagi berulang-ulang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, serupa mutasyabihan. Kualitas dalam Al-Quran kualitasnya serupa. Dan dia berulang-ulang. Artinya pengulangan tadi dan kualitas ayat-ayat dalam Al-Quran Bapak Ibu nya saling menguatkan. Kisah iko menguatkan kisah yang iko. Kemudian ayat iko menguatkan ayat yang lain. Dan kualitasnya serupa. Dan iko pelajaran bagi awak. Jangan
mengkultuskan cik surek. Sejak ketik sampai kadang itu saya surek-surek ke dibaca. Contoh, maaf misalnya, Yasin misalnya. Sejak memondok, sejak sekolah, Yasin saya dibaca-baca. Lampi meninggal itu je baru. Bolehkah? Boleh. Tetapi kenapa yang lain wak tinggal? Kan ada surek lain seperti surek Az-Zumar. Laisa rajin itu wak baca. Atau surek yang lain seperti surek Al-Muluk misalnya. Ar-Rahman, Al-Waqi'ah. Tapi ada keutamaannya saat batu. Tapi keutamaan itu kan ada waktu. Orang siapa membacanya sebelum tidur. Nabi membaca sebelum tidur surah As-Sajadah, surah Al-Muluk. Tapi kan kalau tapi kan tak tiap hari. Pagi itu loh, siang itu loh, kan tak itulah. Ada waktunya. Nah, kalau memang surah As-Sajadah je surah Al-Muluk dibaca Nabi kalalo, kan kalalo. Siang bekojan itu loh bacaan lain macam lain. Karena kualitas dalam Al-Quran kau serupa. Jangan dianggap nanti membaca iko lebih daripada membaca ayat lain. Tidak. Kualitasnya serupa. Allah nyatakan serupa. Mutasyabihan serupa. Baca surah iko sama apa sama? Cuman ada waktu-waktu tertentu surah ko lebih dianjurkan membacanya. Yo. Tapi kalau nang kualitas serupa. Nan barang ko kalau di barang sama ori saja. Sama original saja. Sama rancaknya, sama bahannya, sama rancak. Al-Quran ko sama kualitasnya. Dan dia berulang-ulang. Nah, di siko disebutkan di lanjutan ayatnya bagaimana sikap dan perasaan orang beriman ketika membaca Quran atau mendengarkan. Taqsha'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Rabb-nya. Gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Rabb-nya. Summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka ketika mengingat Allah. Itu efek bagi orang beriman ketika ia membaca ataupun mendengarkan Al-Quran. Gemetar kulit. Kenapa kulit? Karena ketika seseorang merasakan sesuatu, ada dua yang dibacanya. Marindiang kulit wak dino. Tu kalau orang merasakan sesuatu, tagak bulu kudu awak dino. Itu kulit. Kemudian dua hati cik. Tasiro darah di dado dinya. Dua tu orang-orang menggambarkan perasaan. Dengan kulit cik, jo hati cik. Takaji tu hati. Tapi kalau marindiang, lalu kan cukup tagak kudu awak dina. Kan nah. Kan yang digambarkannya bakok tagak kudu abu ubuangannya. Tapi itu menggambarkan begitu namanya? Sesuatu tu begitu berkesan baginya sehingga tagak bulu kudu aja. Marindiang kulit aja. Orang beriman ketika mendengar Quran itu marindiang. Itu salah satu efek bagi orang beriman. Merinding kau adik-adik takui.
Bukan merindiang. Dulu orang merindiang, tapi lain lah dia. Jadi pahami seperti itu. Kalau di orang ahli tarikat, lain pemahamannya, tapi tarikat yang ada istilahnya tarikat mu'tabarah yang masih sesuai jalur. Kita tidak menolak tarikat secara umum. Tarikat itu ada mu'tabarah, jalan-jalan mencari Allah yang masih sesuai Al-Quran dan Sunnah. Tapi ada yang ghairu mu'tabarah, ialah menyimpang. Di antara menyimpang itu ayat kau jadi sampaiannya. Kalau baca nama Allah tu, tagak kudua dia, gemetar hati. Tapi ini tidak kamu saji lah. Itulah lucunya. Keceknya kalau menang ayat tu gemetar. Seketika nya menyampaikan tu ambo sampaikan. Di kami nan gemetar mendengar nama Allah tu, Allah membuat tu tiba masaji. Berangnya sudah tu. Tidak, berartilah tidak sesuai. Maksud daripada gemetar kulitnya tadi itu adalah sebagai efek dari ketika takutnya ke Allah. Sudah tu kan dalam surah Al-Anfal disebutkan, wa idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, gemetar hati mereka. Wa idza tuliyat alaihim ayatihi zadatuhum imana. Dibacakan ayat tadi bertambah iman. Apa maksud bertambah iman? Amalnya. Ketika disampaikan ayat kau mendiku aturannya takwiknya. Sudah tu efeknya di karajuannya, itu maksudnya. Nya takwik gemetar kulitnya tadi mendengar nama Allah, mendengar ayat Al-Quran. Setelah tu zadathum imana, bertambah amalnya, imannya di karajuannya. Ada orang menggigil tapi tidak kerajaannya tu tidak. Ini cek paket. Ini sepaket. Kalau ia takwik tanda ke Allah, tanda takwiknya. Bakar kerajuan sudah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, zalika hudallahi yahdi bihi man yasha. Itulah, dengan kitab itu dia memberikan petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Wa may yudlilillahu fama lahu min had. Dan barang siapa yang dibiarkan sesat oleh Allah, maka tidak seorang pun yang dapat memberi petunjuk. Di awalnya Allah menyebutkan dengan ahsanal hadis. Allah telah menurunkan sebaik-baik perkataan, yaitu kitab Al-Quran. Tapi di bawahnya Allah sebutkan Allah beri hidayah. Tapi ada yang disesatkan. Ternyata dengan Al-Quran kau pun sendiri, dengan mendengarkan Al-Quran, baik dengan Al-Quran, ada orang kau yang dapat petunjuk sudah tu. Ia jalan batuan yang ditempuhnya. Tapi ada dengan membaca ayat sama, jalan bingkuk yang dituruinya. Maka tidak ada yang bisa famalahu min had. Maka tidak ada yang bisa memberi petunjuk kepadanya kecuali siapa? Allah. Ayatnya sama, tapi pemahaman orangnya beda. Ataunya sama-sama apa Quran, tapi nanti kau kemari arahnya ke sarugo. Tapi orang apa Quran cik kau arahnya ke mana? Membentuk-bentuk membawa orang ke neraka. Kau hidayah lain. Hidayah. Contoh kecil salah. Ada orang membaca surah An-Nas misalnya. Surah An-Nas ku untuk ada orang beriman. Kalau sesuai petunjuk Nabi, Al-Falaq, An-Nas dibaca untuk menolak gangguan dari luar cek. Surah An-Nas menolak gangguan dari dalam, bisikan-bisikan buruk, was-was. Disunahkan baca ya, menolak gangguan. Adanya ndak ada. Bacanya surah An-Nas je. Pihak keceknya kambo kan. Baca surah An-Nas 100 kali Ustaz. Tu
nanti bisa awak membaca pikiran orang. Itulah saya benar. Ayatnya sama tapi penggunaannya beda. Akulah orang yang ada yang mendapat petunjuk dengan mengamalkan seperti sunnah Nabi, ada yang sesat. Ada yang baca ayat untuk hilang, untuk menghilang ilmu, menghilang ni. Tapi ayat dia bacanya. Ada orang baca ayat untuk tahan ladiang. Keciknya ayat dia bacanya. Itu dikecilkan tujuh setan. Keciknya tidak. Itu mah ayat dibacanya. Masa ayat dibaca je setan. Ternyata setan tu menumpang di ada ayat dah. Di niat. Di niatnya untuk kabulkan satu setan. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Al-Quran itu petunjuk. Tapi bisa juga kalau tidak dapat hidayah, wak, jadi sesat dia. Ada orang dulu membaca ayat biar orang kaneti kainyo. Pelet. Ayat pelet dia. Nak kaneti orang kawak. Kamu tahu ayat ni pindah sama. Kau cubuan lah kau kan. Tapi dulu waktu tahu pertama tu alun tahu nana. Rupanya tu salah. Tak boleh menggunakan ayat untuk yang bukan seperti yang diajarkan Rasulullah. Menggunakan ayat Al-Quran untuk bukan yang diajarkan Rasulullah, itu namanya memperolok-olok ayat. Artinya memperolok-olok. Memperolok ayat kau menggunakan ayat yang bukan menurut tujuan. Tujuan ayat kau nak ada untuk itu dah. Awak baca untuk itu. Itu yang memperolok-olok. Sehingga Al-Quran kau yang paling mulia, paling baik menjadi jatuh nilai. Kira-kira ada ayat turun untuk memelet orang. Kan bagara-garah kara juga. Berapa dosa ni ada. Apakah untuk itu ayat turun? Ada ayat turun untuk menghilang, untuk tahan ladiang. Kalau ada lah ayat tahan ladiang, tentu pas sahabat ku nak ada sampai cerita tadi malam 70 luka. Buktinya berarti sahabat tak ada baca ayat tahan ladiang lah. Nabi pakai baju besi 2 lampih lah. Aja percaya je nama dia itu. Tahanlah dia. Tak celok cucu lagi dah. Apa manih lah ya? Apa manih? Ayat apa manih lagi? Dibaca orang tapi tujuannya pakai untuk apa manih? Tentu tidak. Ada yang sesat dia. Lebih parah lo orang kini ke kesesatan dibanding orang Quraisy. Orang Quraisy dulu nak ada berani menggunakan ayat untuk pelet. Ayat Quran kan nak ada berani. Kalau awak sampai dulu kisah-kisahnya bahwa orang Quraisy menyikapi ketika Nabi baca ayat. Adunan diam tak taluk manga. Kalau Nabi lah baca ayat, orang Quraisy kuat yang lebih hormat lagi oleh. Ada awak apa tele-telean tak? Sedangkan Al-Quran itu sebaik-baik perkataan. Jadi jangan menggunakan ayat bukan untuk yang seperti yang ditunjuk. Adalah malah yang majan kama masak gulai, madu gulai ya. Adalah ayat ini. Nak lama kecil. Kira-kira ada mungkin ayat turun dari langit untuk palamak gulai. Kau gara-gara. Ini kan ayat dah. Deknya ayat tidak boleh dipakai sembarangan.
Tidak boleh dipakai sembarang. Jangankan Al-Quran yang suci lah. Kini ada surat dari wali kota salah. Tu sudah tu pemukih maco dia wak. Di muka Pak Wali Kota tu mukih surat ni tu mukih maco. Aku cek Pak Wali. Ya awak tungkuih ni sudah. Tu cik itu. Awak tungkuih ni sudah. Tu surat Pak Wali. Ku surat dari pencipta langit dan bumi. Ajan sekali-kali wak rendah. Memperolok-olok ayat. Menjadikannya olok-olokan. Dia Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Intinya adalah kejenwa. Apapun yang kau sampaikan duluan Al-Quran. Karena Al-Quran itulah sebaik-baik perkataan. Kalau ada wak khutbah misalnya mulai dari ayat Quran penjelasan. Kemudian dilanjutkan dengan hadis. Kalau bisa dalam penyampaian itu ayat salah lah. Kalau ndak perlu kecek wak rasanya ada ayat ko dijelaskan oleh ayat ko. Ayat tu salah baca mengalau wak nyalahan. Ayat ini jelaskan ayat ini. Ayat ini jelaskan ayat ini. Dah. Ko tak perlu tambah lagi hadis. Sehingga tak perlu mengarang-arang cerita, memilih-milih kata, merangkai-rangkai kata, tak perlu dah. Tinggal menyampaikan saja. Orang mengerti tak? Itu cara awak menyampaikan lah. Itu nak dilatih bilang cara menyampaikan. Tapi kalau perkataan-perkataan tak perlu dilatih. Karena perkataan terbaik itulah ada. Kita buka seketik di surah Al-Kahfi di halaman terakhir. Ayat 106 halaman 304. Ayat 106. Dzalika jazaa'uhum jahannam bima kafaru. Demikianlah balasan mereka itu neraka jahanam karena kekafiran mereka. Wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa. Dan karena mereka menjadikan ayat-ayatku dan rasul-rasulku sebagai bahan olok-olokan. Di situ mereka menjadikan ayat-ayatku dan rasulku sebagai olok-olokan. Itu kaitannya jo penjelasan kita tadi, menggunakan ayat yang bukan untuk seperti yang diturunkan. Kalau ada orang majan, aku ayatku bacalah untuk ikut. Tanyakan kainnya. Ada tidak hadis yang menjelaskan bahwasanya Al-Quran itu turunnya untuk itu? Ayat itu untuk itu. Bacalah surah Al-Ikhlas 3 kali sebelum lalu. Al-Falaq Jo'anna sapuan kamu ko ke badan. Ada tidak hadisnya? Lai makan. Atau yang seperti tadi, bacalah ayat ku anak sayang seorang mencari awak. Ada tidak petunjuk dari Nabi? Bacalah oleh kalian surat ini agar semua orang yang melihat kalian menjadi cinta. Ada tak?
Kalau tidak ada berarti mau olok-olok kayak mau olok-olok. Mengolok-olok itu maksudnya adalah huzwa itu menggunakan ayat bukan yang seperti yang dimaksudkan. Tujuan Allah menurunkan ayat, mengutus Rasul untuk diikuti, untuk ikut dan semacamnya. Tapi digunakan bukan untuk itu, berarti olok-olok. Bukan untuk Al-Quran kau bukan untuk ditaati, Rasul kau bukan untuk diikuti, berarti mau olok-olok. Anunya celi ayatnya, zalika jazaohum jahannam. Balasan bagi mereka adalah jahannam. Ada orang bacalah surah Yasin sekian kali, nak murah dapat jodoh. Apakah itu ayat yang dapat jodoh? Ada Nabi nyuruh bacalah surah Yasin sekian kali nanti dapat jodoh. Kalau di orang umroh syiriknya lain lo jodoh kok. Di padang Arafah pertemuan Adam dan Hawa dibawa spidol ditulisnya nama calon tulis di batu padang Arafah ta. Itu mendoa di sini. Antun tu jodoh jona nama yang ditulis ni tun. Dek basabok di siku Adam jo Hawa. Itu syirik. Syirik. Ada yang bawa karakter kan. Yang padusi. Cuman padusi kau kan mengatakan cinta malu kan. Ini suka tuju jo. Pak Ji itu maksudnya kan. Tuju jo Pak Ji itu. Tapi mengecehan sagan. Apa tulisan mau di karakter. Kau pergi ke padang Arafah pas umrah basalian di bawah batu itu. Itu kan syirik. Habis pahala dia sudah. Kesyirikan menggunakan ayat-ayat yang bukan untuk tujuannya kan termasuk daripada akidah. Ujung-ujungnya bisa jatuh ke kesyirikan. Yang kecewa minta ke Allah rupanya minta ke siapa? Ke setan ujung-ujung. Kalau baca ayat tahanlah dia ke siapa minta tolong? Jin. Jadi jangan tertipu jo kato-kato. Baca ayat, lain baca bismillahnya. Itu masalahnya. Tujuannya baca untuk Li terangkan juga Pak Haji itu baca bismillahirrahmanirrahim. Jadi betul aku. Tidak itu dah. Penggunaannya untuk itu tidak. Untuk itukah penggunaannya itu? Pasti tahu dia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di situ jelas zalika jazaohum jahannam. Dan balasan mereka adalah neraka. Jadi ujung-ujungnya bisa ke neraka. Kalau menjadikan ayat-ayat dan Rasul itu sebagai olok-olok. Dan salah satu bentuk olok-olok itu salah satu. Bukan berarti itu. Salah satu bentuk olok-olok terhadap ayat itu adalah menggunakan ayat bukan seperti tujuannya. Dan orang terkecohnya di situ apa? Nah kan ayatnya, lalu salahnya. Ini bukan ayatnya. Penggunaannya untuk itu. Macam ngacau gulai tadi. Kau contoh saya. Diajarnya adalah baca ayat laisa laha min dunillahi kashifah. Pas manduk. Surah An-Najmu. Laisa laha min dunillahi kashifah. Dia nak lama gula itu. Mau tanya li tahu arti ayat itu? Enggak. Arti ayat itu tidak ada yang tahu kapan terjadinya kehancuran hari kiamat itu. Kiamat itu. Tidak ada orang tahu bila kata jadi disingkapkannya hari bila terjadi ke kiamat itu. Kiamat kau rasa nak macam. Oh itu artinya saya. Ya. Berhenti. Sejak tahu artinya berhenti. Ya hari kiamat apa? Jadi artinya molok-olok namanya. Masa ayat untuk mengajak gulai.
Boleh ayat untuk madu gulai, berada sunat. Jadi apa ibu yang dirahmati Allah, gunakanlah ayat itu karena untuk yang tujuan sebenarnya. Karena Al-Quran itu adalah sebaik-baik perkataan, sebaik-baik kitab, sebaik-baik perkataan. Nyo tinggi letaknya, jangan dirandah dok. Nak boleh. Gara-gara tinggi wak jatuhan ke bawah, itu mah kodoso jadinya. Kalau muliakan Al-Quran itu sebagaimana mestinya, baru ada pek pahala. Mungkin itu apa ibu? Terlebih dan terkurang mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.